saya mau menyampaikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan pesantren itu radikal, pesantren itu perang, pesantren itu teroris. Memang betul, santri dan kiai itu radikal. Bagi siapa? Bagi Belanda. Memang betul, santri dan kiai itu dianggap teroris, menakut-nakuti. Bagi siapa? Bagi Jepang. Perang itu untuk membela negara kita. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada jihad. Memangnya kita bisa dengan Belanda itu? Mohon maaf Belanda, kamu pulang dulu ya. Nggak bisa. Mesti ada resolusi jihad. Keluarlah resolusi jihad. Orang Islam wajib menembak membunuh Belanda. Bertakbirlah Bung Tomo, bertakbirlah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Masih di Mesir, sampai akhirnya Mesir itu dijajah oleh Inggris. Inggris mengatakan kami menjajah Mesir karena kami ingin melindungi saudara kami Kristen Ortodok Koptik yang minoritas. Kami takut saudara kami dipotong orang Islam yang radikal, orang Islam yang teroris, orang Islam yang penjahat. Akhirnya Paus Mesir pausnya nggak ngikut ke paus yang ada di Vatikan, karena Mesir punya paus sendiri di Alexandria. Alexandria adalah sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu mereka kalau bangun kota pakai namanya, kebetulan namanya Alexander, maka dia buat nama kotanya Alexandria. Abdul Somad kalau bangun kota, nama kotanya Somadia. Di situ ada paus. Paus waktu kami belajar di Mesir, nama pausnya Baba Senoda. Paus Mesir naik ke atas mimbar Al-Azhar, tempat khutbah Syekh Azhar. Paus naik ke atas mimbar dan berkata, kalau orang Inggris berada di Mesir hanya mengatakan ingin menjaga kami yang minoritas, biarlah kami mati dibunuh saudara-saudara kami, asal jangan menjajah Mesir. Maka menyatulah umat Islam. Menara Al-Azhar yang dipakai untuk menyuarakan syiar. Kenapa dia tidak ceramah di gereja? Karena kalau dia ngomong di gereja hanya orang Kristen Ortodok saja, tapi begitu dia pakai mimbar Al-Azhar, semuanya mendengar. Kalau orang Inggris berada di Mesir karena ingin melindungi kami yang minoritas, biarlah kami mati di tangan saudara kami. Tidak ada orang Koptik yang mati dibunuh orang Islam, sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena Islam mengajarkan man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang non muslim tapi bukan yang layak diperangi, maka dia sama dengan menyakiti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Ustaz ceritakan ini di Pulau Madura? Saya mau menyampaikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan pesantren itu radikal, pesantren itu perang, pesantren itu teroris. Memang betul, santri dan kiai itu radikal. Bagi siapa? Bagi Belanda. Memang betul, santri dan kiai itu dianggap teroris, menakut-nakuti. Bagi siapa? Bagi Jepang. Perang itu untuk membela negara kita. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada jihad. Memangnya kita bisa dengan Belanda itu? Mohon maaf Belanda, kamu pulang dulu ya. Nggak bisa. Mesti ada resolusi jihad. Keluarlah resolusi jihad. Orang Islam wajib menembak membunuh Belanda. Bertakbirlah Bung Tomo, bertakbirlah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keluar dari mulut ulama, dipakai oleh TNI Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya 17 Agustus 1945 kita merdeka. Negeri ini berutang kepada pesantren, maka layak kalau APBN itu disalurkan untuk pondok-pondok pesantren. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka layak kalau dana MBG itu disalurkan ke pesantren. Betul?
Maka layak kalau sekolah rakyat itu disalurkan ke pesantren, betul? Daripada mencari tanah baru buat bangunan baru, bagus pesantren. Tapi kami khawatir korupsi begitu begini begono. Turunkan pengawasan, diawasi oleh para ulama. Di Madura ini apa namanya Kiai Persatuan Ulama? Basra, Auma, banyak diawasi oleh ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini malam ini dari subuh tadi ini tausiah yang keempat ini. Saya pikir karena keempat baterainya sudah lowbat. Nanti paling di Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrikah paling saya cerita tentang haul. Marilah kita banyak mengingat mati. Karena kita tiba-tiba sampai di sini saya malah bersemangat. Kenapa? Ya nggak tahu. Ini pasti karena jamaahnya radikal semua. Radikal terhadap kemungkaran, radikal terhadap kebatilan, radikal. Tapi dalam hal amar ma'ruf, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau lidahmu kasar, kalau hatimu keras, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Saya melihat ceramah di Pulau Madura pertama kali saya datang 2019 bulan Maret. Pertama kali saya datang jamaahnya datang berkerumun. Oh maklum, mungkin karena pertama kali datang. Datang saya setelahnya masih begitu juga. Oh maklum, mungkin 2 kali datang. Tapi sampai 2026 ini setiap tahun saya datang sambutannya sama. Ini berarti memang orangnya cinta kepada para alim ulama. Anak-anak dididik untuk takut kepada Allah melalui pondok-pondok pesantren. Tahun lalu saya tanya dengan Pak Bupati, dengan Kiai, berapa pondok kita satu kabupaten? Kalau nggak salah 600 ya Kiai? 500 lebih. Saya bilang 600, sedikit lagi. Satu kabupaten di Pulau Madura pesantrennya 500 lebih. Coba nanti tulis di Google, berapa pesantren di Provinsi Riau? 500 lebih. Satu kabupaten sama dengan satu provinsi. Ternyata kalau pesantrennya banyak, justru orang lebih takut kepada Allah dan lebih sayang pada ulama. Contohnya di mana? Saya sudah merasakannya sendiri di Pulau Madura. Betapa anak-anak kita ini dididik untuk sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan banyaknya pesantren itu akan menyebarkan kebodohan, dengan banyaknya pesantren anak-anak jadi radikal, dengan banyaknya pesantren, saya mau ngelihat mana orang yang ngomong begini, coba dibawa dia ke sini, dia rasakan sendiri, baru dia tahu bagaimana. Makanya neliti jangan hanya di atas kertas, tapi turun ke lapangan. Insya Allah kalau sudah disurvei betul penelitian dia, saya berani taruhan. Nggak boleh taruhan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Setelah dari Mesir kita nyebrang ke atas, ada satu negeri yang paling luar biasa. Islam tidak boleh ditangkap, ulama dibunuh. Namanya adalah Mustafa Kemal Ataturk. Sampai azannya pun pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau kepala negara kita melarang nggak boleh pakai bahasa Arab. Di Jakarta orang azan Allah gede banget, nggak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat Khistiyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat-tarekat dibubarkan karena khawatir syekh ini punya murid-muridnya akan membuat revolusi, ditangkap, dibunuh. Tapi apa yang menyelamatkan Turki sampai hari ini? Yang menyelamatkannya adalah pesantren. Dan pesantren yang terbesar itu namanya Pesantren Sulaimaniyah, didirikan oleh Syekh Sulaiman Tanuhan, hafal Quran dan dia mursyid tarekat Naqsabandiyah.
Jadi kalau ada orang mengatakan orang tarekat itu cuma zikir-zikir aja, nggak buat pergerakan, orang tarekat itu hanya zikir-zikir aja, nggak ada jihad. Orang tarekat Tijaniyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Somadiyah nggak ada. Mereka ini adalah orang-orang yang berjihad dengan zikir, berjihad dengan pendidikan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih selamat. Jadi belajar dari cerita yang saya sebutkan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Selama pesantren masih ada, maka Islam tidak akan tumbang. Betul Pak? Betul Bu? Dari bunyi jawaban Ibu kayaknya masih kurang dalil. Saya tambah lagi. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, perjalanan saya terbang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 50 menit. Dari Kuala Lumpur kami terbang ke Phnom Penh 2 jam. Phnom Penh adalah ibu kota negara Kamboja yang pernah dikuasai oleh komunis, nama pemimpinnya Pol Pot. Pol Pot, bukan kenal pot. Pol Pot berkuasa 3 tahun dan dia membunuh 3 juta orang, dibunuh oleh Pol Pot. Ada museumnya, museum penyiksaan Pol Pot di kota Phnom Penh. Saya waktu itu diajak, Ustaz Somad, ayo kita masuk ke museum. Mohon maaf, saya mau shopping. Kenapa saya nggak mau masuk museum? Saya ini Bapak Ibu, kalau ceramah pengen berapi-api, tapi kalau melihat orang tersiksa, hati saya nggak sampai hati. Saya ini mudah melelehkan air mata. Makanya waktu mereka cerita, ada ulama yang diteteskan air di atas ubun-ubunnya dari atas, tes sampai gila, sampai mati. Pol Pot ini jahat luar biasa, komunis, tidak bertuhan. Alhamdulillah Indonesia dijaga dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka yang ateis, yang agnostik, yang komunis tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Tapi mereka sekarang mulai mancing-mancing nulis status di Facebook. Mereka mengatakan dunia ini aman tanpa agama. Mereka pakai fake account. Saya tanya sama Bapak polisi cybercrime, kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa besi. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres pimpinan polisi. Kebetulan yang hadir sekarang mewakili Kapolres. Bapak polisi, ya. Bapak bagian cybercrime, ya. Cybercrime ini untuk kejahatan internet. Banyak orang ngejek-ngejek saya di internet, Pak. Bisa nggak Bapak tangkap? Nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena mereka waktu daftar itu pakai nomor bodong, buat email bodong, dan bikin akun bodong. Ibu jangan sampai tertipu oleh playboy bodong. Bapak juga hati-hati Pak. Kalau ada handphone Bapak berbunyi namanya nggak ada, jangan diangkat. Karena kalau Bapak angkat ternyata perempuan nakal, dia screenshot, nanti dia minta macam-macam. Kayaknya Ustadz pernah kena nih, belum, na'udzubillah. Kita doakan mudah-mudahan kita selamat semua dunia akhirat. Cybercrime adalah kejahatan dunia modern sekarang. Scammer, penipu-penipu. Dan ketika kami sampai ke Kamboja, berapa penduduknya? 17 juta. Yang Muslim berapa? 1 juta. Muslim cuma 1 juta Bapak Ibu. Padahal ini pernah dikuasai oleh komunis. Islam tidak hilang. Saya tanya rahasianya di mana? Ternyata mereka punya pondok tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Saya ketemu dengan muftinya. Saya tanya, Datuk Mufti? Ya, dia bisa pakai bahasa Melayu. Datuk Mufti, ya, bagaimana dulu waktu dikuasai oleh Pol Pot? Ulama-ulama dibunuh Pak Ustadz. Yang hidup seumur dengan saya sekarang tinggal 3 orang. Saya dan 2 sahabat saya.
Yang lain dikejar masuk ke hutan, dibunuh, ditembak, disiksa, disakiti. Tapi kami tetap mengajarkan tahfiz Quran. Islam masih tetap bertahan. Saya datang ke sana, bertemu dengan kaum muslimin. Masya Allah, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi wakil wali kota, ada yang jadi senator. Senator kalau tempat kita DPD. Ada yang jadi parlemen kalau tempat kita DPR. Ada yang jadi menteri kanan kalau tempat kita Menko. Hebat-hebat sekolahnya. Saya tanya, Bapak di mana? Saya kerja di kementerian, Pak Ustadz. Oh, di kantor Perdana Menteri. Ya, sekarang nama Perdana Menterinya Hun Sen. Siapa namanya? Hun Sen, bukan Husain. Kalau Husain Islam, Hun Sen agamanya Buddha, tidak Islam. Jadi Bapak kerja di kantor Hun Sen. Iya. Bapak ijazahnya sosial politik? Bukan. Ijazahnya komputer? Bukan. Terus bisa kerja di situ, ijazahnya apa? Dia senyum. Tahfiz Quran. Gimana bisa masuk kantor Perdana Menteri pakai ijazah tahfiz Quran? Waktu daftar saya ditanya, ijazah kamu apa? Saya tunjukkan, ijazah tahfiz Quran. Terus mereka tanya, apa lagi? Sedangkan Al-Quran yang tebal segini bisa dia hafal, apalagi untuk kerja-kerja kecil. Akhirnya saya lulus, Pak Ustaz. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kemana Perdana Menteri pergi negara-negara Asia Tenggara, saya jadi pendamping Perdana Menteri, Pak Ustaz. Loh, gimana Bapak bisa jadi pendamping Perdana Menteri? Waktu itu saya ditanya, bisa berapa bahasa? Saya bilang bisa 5 bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Patani, bahasa Singapura, bahasa Brunei. 5 bahasa, padahal kelimanya bahasa Melayu semua. Jadi setiap Perdana Menteri mau ke Singapura, bawa beliau. Mau pergi ke Brunei, bawa beliau. Karena dia orang Muslim dan dia bisa bahasa Melayu, maka komunikasinya baik. Dan tahun lalu bulan puasa, mereka dijamu oleh Perdana Menteri Hun Sen di kantor Perdana Menteri sebanyak 7.000 orang Islam buka puasa bersama di negeri yang tidak Islam. Rahasianya di mana? Rahasianya ada di pondok-pondok tahfiz Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau mau menjaga Indonesia ini dengan baik, jagalah pesantren. Jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi tentara, bantu pesantren. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, tanda tangan, pakai, bebaskan tanah-tanah. Ustaz Somad, itu tanah sudah saya bebaskan. Tanah siapa? Nggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Pulau Madura yang kaya-kaya, yang kebun tembakaunya sejauh mata memandang, yang harta warisannya nggak habis 7 turunan. Ingat, semua kita akan mati. Orang kaya jangan kuat-kuat, nanti bantuannya nggak turun. Pejabat jangan kuat-kuat. Polisi ada Bapak Kapolres. Tentara ada Bapak Dandim. Ustadz, astagfirullah. Memang betul mati, tapi jaga juga perasaan saya. Semua ini akan tinggal pada masanya, dan kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Tadi saya tausiah jam 9, terus terasa seperti ada semut naik ke kaki saya. Kok ada semut? Rupanya sudah jam 10 kurang 10. Masya Allah tabarak. Ini kalau saya tausiah sampai jam 11, Bapak sanggup? Ibu masih kuat? Saya sudah mau mati.